Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang perlu kita pikirkan, saudara, yang harus kita menyadari bahwa Tuhan melihat sikap hati kita. Nah, ini satu hal ini perlu sekali kita renungkan, saudara. Tuhan melihat sikap hati kita. Jadi manusia lebih melihat apa yang kita kerjakan. Jadi manusia melihat apa yang ada di luar, tetapi Tuhan lebih melihat apa yang ada dalam hati kita. Misalnya kalau kita mengerjakan sesuatu, maka bagi Tuhan adalah mengapa kamu mengerjakannya. Kalau manusia melihat bahwa apa yang dikerjakan, itu yang dilihat oleh manusia. Tetapi saudara, Tuhan lebih daripada sekedar mempertanyakan apa yang kamu kerjakan. Tetapi Tuhan menggali sikap hati kita. Tuhan berkata, mengapa kamu melakukannya? Ini berbicara tentang sikap hati, saudara. Berbicara tentang sikap hati. Sebagai contoh misalnya, saudara menolong orang miskin. Misalnya saudara memberi uang kepada pengemis. Maka orang lain melihat bahwa saudara adalah seorang yang dermawan. Tetapi Tuhan mempertanyakan, mengapa saudara melakukannya? Apa motivasi saudara? Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita berbicara tentang satu sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu sikap hati yang sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan. Dan orang yang memiliki sikap hati tersebut, itu dikenal oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang yang memiliki sikap hati tersebut sebagai orang yang berbahagia. Saya bertanya pada saudara, saudara mau menjadi orang yang berbahagia? Siapa yang mau berbahagia angkat tangan? Yang mau berbahagia saja. Ya, berarti memang saudara belum berbahagia ya. Sehingga saudara mau berbahagia. Mungkin saudara juga sudah berbahagia dan ingin lebih berbahagia lagi. Saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Ini adalah satu sikap hati yang disenangi oleh Tuhan. Dan orang yang memiliki sikap hati tersebut, itu adalah orang yang berbahagia, atau dalam bahasa terjemahan lainnya sebagai orang yang diberkati. Mari kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, yuk kita buka suara. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang berbahagia adalah orang yang miskin? Tidak. Ayat Alkitab ini tidak mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih artinya miskin di hadapan Allah ini? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya miskin di hadapan Allah ini? Saudara, arti daripada miskin di hadapan Allah ini, artinya adalah orang yang menyadari kekurangannya secara rohani. Orang yang menyadari kekurangan atau kemiskinannya secara rohani. Orang yang tahu bahwa dia kurang secara rohani. Bukan hanya sadar saudara, tetapi ada satu kata, yaitu orang yang merasa bahwa dia adalah kurang atau miskin secara rohani atau secara iman kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia menyadari bahwa secara rohani aku masih kurang. Secara rohani aku masih miskin. Dan hidupku ini belum seperti yang Tuhan inginkan sepenuhnya.
Hidupku ini belum seperti yang Tuhan maui sepenuhnya. Aku harus lebih lagi. Aku harus memiliki rohani yang lebih lagi. Aku harus memiliki iman yang lebih lagi, seperti yang Tuhan mau. Kalau seperti sekarang ini, rasanya masih kurang. Aku miskin secara rohani. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang merasa bahwa dia miskin secara rohani. Itu saudara yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin secara jasmani, tetapi miskin secara rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada contoh orang yang nyata, contoh yang jelas dalam Alkitab. Orang yang miskin secara rohani ini, saudara, yaitu Rasul Paulus. Siapa yang tidak pernah membaca kisah Rasul Paulus? Kalau orang Kristen tidak mengetahui kisah Rasul Paulus, saudara memang belum jadi Kristen gitu, saudara. Nah, Rasul Paulus itu adalah rasul yang luar biasa, yang memiliki kerohanian yang luar biasa. Rasul Paulus seorang yang begitu giat bagi Tuhan, mencintai Tuhan luar biasa. Rasul Paulus, saudara, memiliki karunia-karunia rohani yang luar biasa. Rasul Paulus, saudara, memiliki bakat rohani yang luar biasa, saudara. Seorang yang sangat giat memberitakan Injil, seorang yang mengasihi jiwa-jiwa, dan dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Dia sungguh-sungguh mempertaruhkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Kerohanian Rasul Paulus sungguh tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu boleh dikatakan mungkin di perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus, mungkin nomor 2-nya Rasul Paulus. Itu adalah paling top di perjanjian baru. Tetapi saudara, meskipun demikian, meskipun Rasul Paulus, dia memiliki karunia, dia memiliki anugerah, dia memiliki kerohanian yang luar biasa, Rasul Paulus dia merasa miskin di hadapan Allah. Dengan perkataan, Rasul Paulus mengatakan, akulah yang paling hina di antara para rasul. Rasul Paulus juga pernah mengatakan, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia, dan di antara semua orang berdosa itu tadi, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Saudara, Rasul Paulus betul-betul merasa dirinya itu miskin di hadapan Allah. Saudara, orang yang rohaninya baik, saudara, orang yang rohaninya baik selalu merasa diri kurang. Ini cirinya, saudara. Orang yang rohaninya kaya, orang yang rohaninya baik, orang yang rohaninya sehat, dia selalu merasa miskin di hadapan Allah. Inilah orang yang kerohaniannya baik, saudara. Orang yang merasa dirinya sudah berkecukupan di hadapan Allah, dan dia merasa, saya sudah cukup. Nah, ini orang seperti ini kerohaniannya belum beres, saudara. Ini orang seperti ini kerohaniannya belum beres. Jadi orang yang rohaninya baik, merasa diri rohaninya belum baik. Dan orang yang rohaninya tidak baik, selalu merasa dirinya baik. Itu saudara, seringkali yang terjadi seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Rasul Paulus adalah contoh orang yang rohaninya begitu baik. Kerohaniannya sedemikian baik dalam pertumbuhannya, saudara, yang memiliki kerohanian yang boleh kita katakan yang luar biasa. Tetapi dia memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Lalu saudara, saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kembalikan daripada Rasul Paulus. Ada orang yang dia miskin dia sebenarnya miskin secara rohani. Saudara, kita harus bedakan ya. Miskin secara rohani itu memang orang itu memang rohaninya miskin. Tapi kalau miskin di hadapan Allah, itu memang satu perasaan, dia merasa diri rohaninya miskin, tapi belum tentu dia miskin di hadapan Allah. Nah, saudara, Rasul Paulus adalah contoh yang rohaninya kaya, tapi dia merasa miskin di hadapan Allah. Lalu ada contoh kebalikan daripada Rasul Paulus ini tadi, di mana orang tersebut sebenarnya rohaninya miskin. Dia melarat di hadapan Tuhan. Sebenarnya orang seperti ini patut dihukum. Orang seperti ini jauh daripada standar yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi merasa diri sudah cukup. Yaitu siapa?
Dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 disebut di sana, yaitu satu gereja, satu jemaat, namanya jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia. Yuk kita sama-sama ucapkan Laodikia. 1, 2 ya. Laodikia. Jemaat Laodikia ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang jemaat Laodikia? Tuhan Yesus mengatakan, jemaat Laodikia, kamu memang kaya secara materi. Hidupmu berkelimpahan. Kamu berkecukupan. Dan kamu merasa bahwa hidup kamu sudah cukup. Kamu sudah tidak bermasalah. Tetapi, kata Tuhan Yesus, engkau memang kaya secara materi. Tetapi rohanimu kasihan. Rohanimu miskin. Rohanimu melarat. Dan saudara, di mata Tuhan, sungguh-sungguh jemaat Laodikia ini tadi, mereka uang berkelimpahan, tetapi hati mereka kosong. Harta mereka berkelimpahan, tetapi rohani mereka miskin, jauh daripada standar yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang kaya secara materi, tetapi miskin secara rohani, orang seperti ini sangat kasihan. Saudara bisa bayangkan, kalau yang terjadi adalah sudah miskin secara jasmani, miskin secara rohani. Orang seperti ini kasihannya double, saudara. Di dunia miskin, lalu rohaninya juga miskin. Nah saudara, jadi Rasul Paulus adalah contoh orang yang rohaninya kaya, tetapi merasa diri miskin di hadapan Tuhan. Laodikia, rohaninya miskin, tetapi merasa diri kaya di hadapan Tuhan. Rasa. Coba saudara renungkan. Kalau saudara ditanya oleh Tuhan, saudara merasa rohani saudara sekarang ini apa? Saudara merasa rohani saudara sudah kaya? Atau saudara merasa diri saudara miskin di hadapan Tuhan? Nah saudara, ini kalimat ini, miskin di hadapan Tuhan Allah, ini mudah kita ucapkan, tetapi memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah, ternyata saudara butuh perjuangan. Sikap hati yang miskin di hadapan Allah itu memerlukan perjuangan. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya melarat. Jemaat Laodikia, saudara, selain daripada dikatakan melarat, mereka itu saking melaratnya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu telanjang. Telanjang itu saudara apa? Pakaian saja udah nggak ada. Berarti itu sangat melarat, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang yang miskin secara jasmani, belum tentu miskin secara rohani, dan belum tentu juga kaya secara rohani. Saudara, ada orang yang secara jasmani sudah miskin, tetapi juga rohaninya juga miskin. Miskinnya double, yang tadi saya sampaikan, saudara. Secara materi miskin, secara rohani miskin. Nah saudara, apa artinya bahwa orang miskin secara jasmani, miskin secara materi, tapi juga miskin secara hati atau secara rohani? Saudara, tidak sedikit orang miskin, dan ini juga ada di Alkitab, saudara. Mereka sudah miskin secara jasmani, harta mereka miskin, tetapi saudara, hati mereka juga miskin. Miskin artinya apa? Karakter mereka jauh daripada karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Karakter mereka jahat. Ada orang yang miskin, saudara. Ada orang yang miskin, tetapi karakter mereka misalnya egois. Lalu mereka kejam, tidak berbelas kasih. Lalu saudara, menindas sesama orang miskin. Lalu apa saudara? Sudah miskin, lalu mereka tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Mereka tidak mau berurusan dengan Tuhan. Bayangkan saudara, orang seperti ini miskinnya udah seperti apa? Secara materi udah miskin, tapi juga tidak mau berurusan dengan Tuhan.
Tidak mau menjadikan Tuhan sebagai harta yang sesungguhnya. Harusnya orang miskin seperti ini, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, harta saya miskin, tetapi Engkaulah hartaku yang sesungguhnya. Tetapi dia juga tidak menjadikan Tuhan jadi hartanya. Dia miskin dan sangat miskin, saudara. Nah, saudara, jadi ada orang yang miskin secara jasmani, miskin juga secara rohani. Tetapi ada juga orang yang secara jasmani mereka miskin, tetapi secara rohani mereka kaya. Di Alkitab ada contohnya, saudara. Satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu adalah janda Sarfat yang ditumpangi oleh Nabi Elia. Pada masa itu, saudara, di Israel terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, dan janda ini tadi yang memiliki anak, saudara, mereka itu tinggal memiliki segenggam roti dan mungkin juga tinggal sedikit minyak. Dan janda itu tadi berkata, ini persediaan makanan saya yang terakhir. Janda itu tadi berkata kepada Nabi Elia, dia bilang, Nabi, inilah makanan kami yang terakhir. Ini roti yang terakhir. Jadi kalau saya mengolah roti ini, saya mengolah tepung ini jadi roti, lalu setelah itu kami makan. Setelah makan udah gak ada lagi roti. Artinya apa? Nunggu mati. Itu kata janda ini tadi. Tapi apa kata Nabi Elia kepada janda ini tadi? Dia bilang, oke, saya tahu bahwa kamu dalam kesusahan, tetapi tolong supaya tepung itu tadi diolah jadi roti. Tetapi yang pertama yang kamu olah buat saya dulu ya, gitu. Ini kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, ini Nabi ini serangkah ini, benar-benar nggak tahu diri. Udah numpang di tempat orang miskin, lalu orang miskin ini tadi, saudara, disuruh mengolah tepung yang jadi makanan, dan nabinya bilang, olah dulu buat saya. Kira-kira begini, saudara, kira-kira begini. Kira-kira katakanlah misalnya di rumah saudara tinggal 2 bungkus Indomie, misalnya, ya. Sebut merek lah ya. Tinggal 2 bungkus ya mie gitu. Lalu datang pendeta ke rumah saudara. Saudara mengatakan, inilah selama ini kami tinggal 2 bungkus saja makanan ini. Setelah ini dimasak udah nggak ada lagi makanan. Lalu pendeta mengatakan, oke, saya mengerti kesulitan, tapi tolong diolah dulu itu. Bikin 2 mangkok. Bikin dulu yang punya saya ya. Bikin dulu punya saya. Setelah itu baru punya ibu, gitu. Mungkin orang mengatakan, ini hamba Tuhan yang gendeng ini, gitu ya, nggak berperasaan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Janda ini tadi dia taat kepada Nabi Elia. Dia tidak protes kepada Nabi Elia. Janda ini tadi tidak berkata, bisa diulangi kalimatnya? Enggak, saudara. Gitu. Tapi dia patuh dan dia ikuti perkataan Elia, dan dia mengolah tepung itu tadi. Dia bikin dulu roti buat Nabi dulu. Nabi itu adalah utusan Allah, maka ketika dia mengutamakan abdi Allah, itu sama artinya bahwa dia sedang mengutamakan Tuhan yang mengutus Nabi tersebut. Dan orang yang mengutamakan Tuhan, pasti mereka tidak akan kekurangan. Janda yang kedua, saudara. Contoh orang yang kedua yang miskin secara materi tapi hati mereka kaya, rohani mereka kaya, adalah janda yang ada di Perjanjian Baru. Itu seorang janda yang memberikan persembahan hanya 2 keping uang saja, saudara. Saudara nanti bisa baca di rumah dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, atau di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Satu kali, saudara, Tuhan Yesus berada di bait Allah. Dia kira-kira di dekat kotak persembahan itu, dia memperhatikan orang memberikan persembahan, ya, menyampaikan persembahan. Itu sama seperti artinya misalnya gini, saudara memberikan persembahan, lalu pendeta melihatin gitu ya, berapa lu kasih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus kadang-kadang mungkin orang pikir, ini Tuhan Yesus kurang kerjaan kali gitu ya. Lalu saudara, dikatakan bahwa banyak orang kaya, mereka datang memberi banyak persembahan, mereka memberikan banyak persembahan. Lalu ada seorang janda yang miskin, dia hanya bisa memberikan 2 keping uang saja.
2 keping uang saja. Dan yang menarik, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa persembahan janda ini lebih besar daripada persembahan semua orang-orang itu tadi. Loh, mengapa Tuhan? Nah, hanya 2 keping aja, hanya 2 keping saja gitu. 2 keping. 2 keping itu mungkin sekarang lah katakan mungkin 20.000 kira-kira begitu. Sebab kata Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus berkata demikian. Mereka semua memberi daripada kelimpahan mereka. Itu sebenarnya yang dikasih udah sisa. Kelimpahan dari kelimpahan mereka yang mereka kasih. Tetapi janda ini, dia memberi dari kekurangannya. Bagi dia 2 keping uang itu adalah seluruh nafkah hidupnya dipersembahkan bagi Allah. Saudara, berarti janda ini tadi saudara, dia memang miskin secara materi, tapi hatinya kaya. Yang hatinya kaya, orang seperti ini sama artinya dengan miskin di hadapan Allah. Jadi miskin di hadapan Allah sama artinya dengan orang yang kaya rohaninya, orang yang kaya hatinya. Saudara, kalau saudara memiliki hati yang miskin di hadapan Allah, berarti hati saudara kaya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita berbicara tentang orang miskin, sekarang kita berbicara sedikit tentang orang kaya, saudara. Orang kaya tidak otomatis adalah orang yang kaya hati. Artinya orang yang kaya secara jasmani, orang yang kaya secara harta duniawi, tidak otomatis kaya secara hati atau kaya secara rohani, atau sama artinya dengan miskin di hadapan Allah. Saudara, tidak sedikit orang kaya yang pelit, orang kaya yang egois, orang kaya yang menindas sesamanya, bersikap sewenang-wenang, angkuh, kasar. Lalu apa saudara? Bertindak semau-maunya saja saudara. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah orang yang kaya secara jasmani tapi miskin secara rohani. Tetapi saudara, tidak sedikit juga ada orang yang kaya secara materi dan hati mereka juga kaya secara rohani. Mereka kaya tapi mereka tetap rendah hati. Mereka bermurah hati. Mereka memiliki belas kasihan. Mereka memiliki cinta kasih. Mereka sungguh-sungguh peduli kepada orang-orang yang miskin, orang yang susah. Mereka orang kaya, tetapi mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya memiliki segala-galanya. Tuhan, semua hartaku ini datang daripadamu. Tetapi Tuhan, hartaku yang sesungguhnya adalah Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah hartaku yang sesungguhnya. Engkaulah hartaku yang sesungguhnya Tuhan. Berarti orang seperti ini saudara, materinya banyak, tapi hatinya juga berlimpah. Saya berdoa supaya jemaat di sini materi dan hatinya berlimpah gitu saudara. Apakah saudara bersedia didoakan seperti itu? Ya, tapi andai kata pun misalnya materi saudara tidak berlimpah, setidaknya hati saudara berlimpah. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Mungkin saat ini secara materi saudara tidak berlimpah, bahkan kekurangan, sangat kekurangan. Tetapi kalau hati saudara hidup dalam kelimpahan saudara, saudara adalah orang yang berbahagia di mata Tuhan. Amin saudara. Kemarin saya nunggu anak saya Ivan gitu ya. Biasanya kalau anak saya mengatakan saya sudah ada di rest area, udah itu pas dari rumah langsung berangkat, nanti ketemu di satu tempat yang biasa udah janjian di situ, tempat tukang ojek gitu ya. Nah kemarin anak saya mulai saya udah berangkat dari Petamburan, saya langsung meluncur gitu. Saya pikir supaya inilah, tapi saya agak lambat jalannya gitu. Ternyata begitu sampai di tempat, saya mau kontak. Wah, saya baru sadar bahwa kuota saya sudah habis. Udah nggak bisa ngontak. Saya nunggu gitu ya. Ternyata
ternyata ada satu hal yang saya tidak ketahui, rupanya kemarin perjalanan dari Jakarta ke Tangerang macet, gitu ya. Jadi saya tunggu aja lah, gitu ya namanya. Saya nunggu. Nah, tukang ojek, jadi tadinya saya mungkin nunggu udah agak lama juga gitu ya. Kira-kira jam 5 kurang gitu ya. Jam 5 kurang. Kira-kira kurang 5 menit lah. Ini ada seorang tua, tukang ojek yang sudah tua itu mendekati kepada saya. Pak, mau tanya Pak, jam berapa sekarang katanya. Langsung saya lihat HP saya. Ya, saya dari dulu mah nggak pernah mengenakan jam tangan gitu, HP. Ya. Oh, ini Pak jam 5, kira-kira kurang 5 menit Pak. Iya kenapa? Iya berarti saya udah bisa pulang lah ya, katanya gitu. Dari pagi Pak, saya tadi nunggu, satu pun nggak ada penumpang Pak, katanya gitu. Satu nggak ada penumpang, katanya. Waduh, tak langsung dalam hati saya, ini apa maksud Tuhan bertemu dengan orang seperti ini gitu. Kan, oh ya, terus nah rupanya ya akhirnya terlibat pembicaraan lah gitu. Oh ya, ya udah inilah ya, maksudnya ini apa namanya. Lalu singkat cerita begini, saya berkata begini, akhirnya saya pergi ke tempat yang agak ini, lalu saya keluarkan isi dompet dikit, langsung saya salami, Pak, ini sedikit ya Pak ya, paling tidak sedikit, jangan dilihat Pak, paling tidak ini nanti supaya ada rezeki lah gitu. Oh enggak Pak, pertama dia bilang enggak usah Pak, enggak usah. Nah, tapi saya taruh di tangannya. Oh, akhirnya terima kasih banyak Pak, katanya gitu. Dari pagi sampai sore itu satu nggak ada penumpang gitu saudara. Ya, dan saya merasa ya sekalipun saya tidak berkelebihan secara materi gitu ya, apalagi nunggu Ivan, kan saya biasanya juga bawa uang pas-pasan begitu. Ya, tapi saya pikir apa yang di luar itu saya kasih lah gitu. Aduh, terima kasih banyak Pak gitu. Orang sudah tua. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa saya ceritakan ini ya? Apa maksudnya ya saya ceritakan begini? Ya, maksudnya begini saudara, apa namanya? Saya ceritakan ini bahwa maksudnya begini saudara. Bagaimanapun juga Tuhan memberikan kapasitas kita untuk menjadi berkat bagi orang lain walaupun itu kecil. Jangan saudara anggap remeh walaupun pemberian saudara kecil, tapi kalau saudara lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara bisa melakukan yang lebih daripada yang bisa saya lakukan saudara, dan hidup saudara menjadi berkat. Nah, kalau saudara melakukan seperti itu, saudara adalah orang yang kaya secara rohani. Saudara, jadi ada orang yang kaya tetapi mereka itu miskin rohaninya. Tetapi ada juga orang yang kaya tetapi hatinya juga kaya. Contohnya di Alkitab siapa saudara? Contoh di Alkitab itu orang kaya di Alkitab tetapi miskin di hadapan, hatinya miskin di hadapan Allah, namanya Ayub. Dia bukan jemaat di sini. Ini jemaat perjanjian lama saudara, Ayub. Saudara pernah baca kitab Ayub? Ya, Ayub ya. Ayub ini kaya saudara. Ayub ini kaya. Kaya raya. Tetapi dia memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Dia menjadikan Allah, harta yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dari mana kita lihat bahwa sikap hatinya miskin di hadapan Allah? Yaitu ketika semua harta bendanya itu dirampas satu persatu. Ketika harta bendanya itu lembu, sapi, kambing dombanya, ternak-ternaknya semua ludes satu hari. Bahkan anaknya yang 10 mati dalam satu hari saudara. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Allah. Itu saudara. Oh, itu luar biasa. Itu adalah satu sikap yang miskin di hadapan Allah. Yaitu apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Dia menyadari bahwa semua yang ada pada dia itu adalah milik Allah, dan aku hanya sebagai pengelola. Tuhan yang memberi, sekarang Tuhan ambil. Tuhan ambil, Tuhan beri, itu adalah haknya Tuhan. Dan apapun yang terjadi, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara, kalau saudara diberi rezeki oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau rezeki saudara Tuhan mengatakan, serahkan ke sana ya rezeki kamu ya, kamu kan cukup gitu, saudara pun harus mengatakan puji Tuhan. Amin. Amin saudara. Iya. Mana lebih berbahagia? Uang 100.000 saudara kasih ke orang lain, atau uang 100.000 itu hilang?
Halo. Gitu saudara. Nah, kalau saudara memerintahkan kepada saudara, kasih 100.000 itu kepada seseorang, saudara harus patuh, kasih kepada dia. Ya, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus peka dengan komando Tuhan. Tidak berarti semua orang miskin kita berikan uang, saudara. Wah, kalau semua diberikan, lama-lama saudara yang miskin duluan. Gitu, saudara. Lebih miskin dari dia, gitu. Makanya dengarkan komando Tuhan. Ada orang yang, saudara, saya memperhatikan begini. Bahkan kadang-kadang, seringkali yang patut ditolong itu orang yang tidak terlalu banyak cerita. Ada orang, waduh, saya ini sungguh patut ditolong. Aduh, siapa sih yang menolong saya? Justru kadang-kadang orang seperti itu nggak perlu ditolong. Tapi orang yang perlu ditolong kadang-kadang dia nggak banyak cerita. Ya Tuhan pasti akan tolong. Ya Tuhan, ya saya bisa lewati gini-gini. Kadang-kadang justru seperti itu Tuhan bisa berkata, perhatikan, tolong dia. Gitu saudara. Dalam keluarga juga begitu. Justru orang yang sering teriak, oh saya perlu ditolong. Siapa yang menolong saya? Nggak ada yang peduli. Orang seperti itu kadang-kadang mungkin nggak terlalu perlu ditolong. Tetapi saudara, orang yang mungkin nggak pernah minta tolong, nah orang seperti ini barangkali mungkin juga lebih perlu ditolong. Dan saya memperhatikan di keluarga atau di apapun juga, orang yang kesusahan tapi tidak bersungguh-sungguh, dia selalu bersyukur pada Tuhan, berkatnya lebih banyak. Dan saudara juga mau diberkati oleh Tuhan, banyak bersyukur di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ayub adalah contoh orang yang kaya secara jasmani dan kaya secara rohani. Yang kedua saudara, di perjanjian baru, yaitu orang yang kaya, berduit, dan juga punya hati yang miskin di hadapan Allah. Yaitu saudara bisa baca nanti di rumah. Dalam Lukas pasal 18, itu mulai khususnya di ayat 13. Apa yang terjadi di Lukas pasal 18? Tuhan Yesus pernah bercerita tentang ada dua orang yang datang ke bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi yang tekun menjalankan syariat agama, yang setia menjalankan ibadahnya, dan yang kedua pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang sering dikutuk oleh masyarakat karena mereka seringkali misalnya menagih pajak, menagih cukai itu dengan cara memaksa, dan pemungut cukai itu rata-rata biasanya orang-orang yang kaya. Mengapa? Karena mereka memang memperkaya diri mereka, dan orang pemungut cukai ini biasanya adalah orang-orang yang boleh dikatakan itu seringkali menjadi penyakit dalam masyarakat. Masyarakat itu mendoakan pemungut cukai itu kalau boleh mati, itu saudara. Karena itu dianggap sebagai musuh masyarakat. Apa yang terjadi? Tuhan mengatakan ada dua orang yang datang ke bait Allah. Satu adalah orang Farisi yang setia menjalankan ibadah agamanya. Yang kedua adalah pemungut cukai. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini tadi? Orang Farisi ini tadi dia berdiri di depan rumah ibadat dan dia berdoa dalam hatinya. Dalam hatinya, sudah perhatikan nanti. Dia berdoa dalam hatinya, berarti enggak diucapkan, dalam hatinya. Dia berdoa begini kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku bukan orang jahat, karena aku bukan orang berdosa, karena aku orang yang bukanlah pembunuh, bukanlah orang yang berbuat zina, bukanlah pencuri, bukanlah perampok, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini, gitu ya. Jadi dia merendahkan, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persembahanku. Nah saudara, sebenarnya dia bukan berdoa, sebenarnya dia laporan kepada Tuhan, laporan yang baik. Dengan kata lain, betapa hebatnya saya, segala puji hormat kemuliaan bagi diriku. Kira-kira begitu maksudnya. Tetapi kata Tuhan Yesus, pemungut cukai ini tadi, dia berdiri jauh-jauh, dia di belakang gitu ya. Bahkan dia tidak bisa, dia nggak berani menengadah ke atas gitu. Nggak berani menengadah ke atas. Dia nunduk, dia pukul-pukul dirinya. Kalimatnya begini, Tuhan kasihani saya orang berdosa gitu. Dia menangis. Itu saja kalimatnya, kasihani saya orang patut dihukum. Orang seperti ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ketika orang itu tadi pulang dari tempat ibadah, maka pemungut cukai ini tadilah yang dibenarkan oleh Allah. Dia dibenarkan oleh Allah bukan karena dia pemungut cukai.
Dia dibenarkan oleh Allah karena sikap hatinya yang miskin di hadapan Allah. Saudara, salah satu ciri daripada sikap miskin di hadapan Allah adalah merasa diri kita tidak layak di hadapan Allah. Karena itu kita minta supaya Tuhan melayakkan kita di hadapan Dia. Merasa diri kita kurang di hadapan Allah. Saudara, sikap miskin di hadapan Allah ini, saudara, ini erat sekali kaitannya dengan sikap rendah hati. Rendah hati. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Kita melihat tadi, yaitu orang Farisi, dia meninggikan diri, direndahkan oleh Tuhan. Pemungut cukai, dia merendahkan dirinya dan ditinggikan oleh Tuhan. Dan saudara, dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, Allah menentang apa? Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, betapa perlunya kita menjaga sikap hati yang seperti ini. Lalu saya ingin berbicara sedikit. Apa sih artinya rendah hati? Ini perlu, saudara. Apa artinya rendah hati? Apakah rendah hati artinya itu rendah hati? Gitu. Bukan begitu, saudara, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah dia menyadari kekurangannya di hadapan Tuhan. Dan orang yang rendah hati adalah mereka bersedia memperbaiki hidup mereka dan mengembangkan potensi mereka dengan maksimal. Itu orang yang rendah hati. Kalau saudara tidak menyadari dan saudara tidak bersedia mengembangkan potensi saudara secara maksimal, saudara bukanlah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, dan orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Dan orang yang rendah hati kalau ditegur oleh Tuhan, mereka menjadi orang yang lebih baik. Maka orang yang rendah hati bukanlah orang yang mudah tersinggung. Halo, jangan cepat tersinggung. Bahkan kalau boleh, matikanlah rasa tersinggung, saudara. Yang setuju, amin. Katakan amin. Amin. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Oh, saya tersinggung gitu. Akhirnya mogok masuk gereja. Sebulan gak masuk, cuti gitu. Gak masuk gereja. Mengapa? Karena tersinggung. Ada orang yang sangat sensitif, saudara. Sensitif sekali. Ini orang yang bukan rendah hati, saudara. Orang seperti ini gak bisa maju di hadapan Tuhan. Saya dulu pernah mendengar, ada orang karena ibu gembala lupa menyalami dia. Ya, kalau ibu gembala lupa menyalami dia, kamu datang ke ibu gembala, kenapa sih? Ibu, selamat hari Minggu, kenapa? Lupa, akhirnya dia mogok masuk gereja. Orang seperti ini bodoh. Orang seperti ini sangat bodoh. Beritahu kiri kanannya, jangan bodoh. Halo, beritahu kiri kanannya, bilang jangan bodoh. Jangan bodoh. Betul ya? Jangan bodoh. Sedikit-sedikit tersinggung. Diberitahu sedikit tersinggung. Ya, bahkan bukannya diberitahu, ditanya, "Gimana kabarnya?" Tersinggung gitu. Nanya kabarnya tersinggung. Kamu udah tahu saya begini, kenapa nanya kabar saya? Ada orang yang memang mudah sekali tersinggung. Apa-apa juga tersinggung, apapun tersinggung. Ditanya tersinggung, tidak tanya tersinggung. Jadi saudara, miskin di hadapan Allah ini memiliki pengertian yang erat sekali dengan apa? Rendah hati. Rendah hati adalah orang yang bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Rendah hati adalah orang yang mau apa tadi saudara? Yaitu memaksimalkan kapasitas yang ada pada dia. Nah saudara, coba renungkan saudara. Coba renungkan. Kadang-kadang hal kerohanian ini saudara, apakah kita ini sudah kaya atau tidak secara rohani, seringkali kita kurang peka. Nah, saya ulangi ya. Seringkali masalah rohani kita yang miskin, seringkali kita tidak peka dan memang kita tidak mau tahu. Beda dengan kekayaan secara materi. Kalau kekayaan secara materi itu biasanya kita peka, betul nggak? Contoh, saya mau beritahu. Kalau misalnya kendaraan saudara lebih jelek daripada kendaraan orang lain, langsung saudara sadar, berarti kita lebih miskin dari dia. Langsung sadar kan? Langsung sadar. Atau misalnya gini, rekan saudara naik R3, saudara naik R11, langsung beda. Langsung merasa, iya ya, wah ini
Aduh, kayak kita lebih miskin nih kalau begini. Saudara, kekayaan secara jasmani itu biasanya kita lebih peka dan biasanya kita lebih peduli. Itu juga adalah satu kebodohan yang hanya memikirkan kekayaan jasmani. Langsung dibandingkan. Dia punya mobil, saya pakai sepeda motor. Mobilnya bagus, sepeda motor saya butut. Wah, udah lebih bagus lagi. Wah, ini lalu kita bandingkan. Membandingkan kekayaan secara jasmani, biasanya kita lebih peka. Itulah tipu daya iblis. Kita membandingkan kekayaan kita secara materi saja. Tetapi saudara, kekayaan secara rohani jarang kita peduli. Seringkali kita tidak peka dan kita tidak mau tahu. Contoh, ada orang yang mungkin usianya sama dengan saudara, tapi dia sudah melayani orang lain. Ada orang miskin, dia tolong. Dia melayani orang-orang yang susah. Dia sudah memberitakan Injil, membagikan traktat untuk kabar baik, dan dia sudah giat memberitakan Injil. Wah, ini luar biasa, saudara, luar biasa. Satu hal saya bersyukur juga, saudara, karena saya bersyukur juga karena anak saya gitu ya. Saya belum diberikan oleh Tuhan kesempatan misalnya keliling ke Indonesia bagian mana. Tapi anak saya Hana, dia punya, Tuhan berikan kesempatan misalnya ke daerah kota-kota yang di luar Pulau Jawa, ke Aceh gitu, Makassar, Toraja. Puji Tuhan, ini luar biasa gitu ya, luar biasa. Bahkan sampai ke luar negeri gitu, saudara ya. Thailand waktu itu ya, bisa begitu ininya. Wah, saya bersyukur gitu, saudara. Saya bersyukur. Ya, saya bersyukur. Saya berdoa supaya anak-anak saya dan semua anak-anak sekolah minggu kita rohaninya menjadi rohani yang sangat baik, saudara. Benar ya, saudara ya. Nah, saudara, jangan risaukan. Begini, saudara. Saya belajar. Kalau ada orang yang secara materi, misalnya gini, saya bertemu dengan orang kaya, mobilnya bagus, saya belajar, saya tidak iri, saya tidak cemburu, sama sekali. Itu udah bagianmu. Tetapi saudara, saya belajar, ada orang yang masih muda, tapi giat bagi Tuhan. Ada orang yang masih muda, giat bagi Tuhan. Saudara harus hormat kepada dia dan belajar daripada dia. Mengapa dia bisa lakukan hal itu, saudara? Saudara, untuk seumuran kita, barangkali kerohanian kita sebenarnya harus lebih daripada yang ada sekarang ini. Sekarang ini kita melihat banyak anak-anak muda, masih muda, mereka sudah giat bagi Tuhan, mereka sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tapi memang juga tidak sedikit, ada orang yang masih muda, sangat muda, udah jahat, udah narkoba, udah free sex, udah gak kerukuran, udah rusak juga ada. Itu kalau kita buat misalnya perbandingan yang ini, perbandingan yang kontras. Jadi saudara, milikilah hati yang miskin di hadapan Allah ini tadi, saudara. Dan hati yang miskin di hadapan Allah ini akan membuat kita terus memperbaiki diri. Dan salah satu, saudara, ini masih di bulan Januari ini, saudara. Biasanya di bulan Januari. Maka salah satu renungan kita kemarin yang dikirim dari pusat, yaitu resolusi tahun baru. Betul ya, saudara ya? Entah, saya nggak tahu apakah saudara baca atau tidak. Paling tidak judulnya baca, resolusi tahun baru, gitu ya. Resolusi tahun baru. Saudara, setiap tahun biasanya, apalagi di Januari, saudara, biasanya kita itu ada satu kerinduan, kita mau membenahi hidup kita. Baik secara pribadi, keluarga, mungkin juga entah dalam usaha. Biasanya di tahun baru itu ada kerinduan kita untuk melakukan satu perubahan, resolusi. Misalnya, contoh misalnya dalam hal rohani, nanti di tahun baru ini, mulai Januari, saya setia baca Alkitab. Saya mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu biasanya muncul seperti itu. Itu saudara jangan remehkan, saudara. Jangan remehkan. Atau misalnya, nanti dimulai bulan Januari ini ya, keluarga kita semuanya harus setiap hari baca Alkitab. Misalnya, itu satu resolusi yang baik. Ya, tapi ada satu keinginan, ada satu kerinduan untuk melakukan satu perubahan. Misalnya, dimulai tahun baru ini ya, doa pribadi semakin ditingkatkan. Minimal 30 menit doa pribadi setiap hari. Misalnya, saudara, mulai. Itu perlu, saudara. Perlu. Atau misalnya secara pribadi, saudara mau melakukan resolusi apa? Atau di keluarga, saudara mau melakukan resolusi apa? Itu ada sesuatu.
Nah, saudara, maka salah satu resolusi yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah kita perlu berurusan dengan Tuhan supaya kita memiliki sikap yang miskin di hadapan Tuhan, supaya Tuhan benahi kita lebih lagi. Saudara mau supaya gereja kita juga dibenahi oleh Tuhan lebih lagi? Ada satu perubahan yang kita lakukan, saudara. Ya, ada perubahan yang kita lakukan. Jadi saudara, dalam ini kita perlu membicarakan, kita duduk bersama-sama, kita membicarakan apa saja yang harus kita kerjakan selanjutnya, saudara. Nah, demikian juga secara pribadi kita perlu duduk dan merenungkan apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Keluarga juga begitu, suami istri perlu membicarakan perubahan apa yang mau kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita ubah dalam hidup kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti itu saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang rendah hati. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang bersedia miskin di hadapan Allah. Amin. Menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saya tahu khotbah saya ini udah panjang, tapi memang saya berkata dalam hati saya, Tuhan berikan saya kemampuan. Saudara, andai kata saya berkhotbah setiap minggu 1 jam, saudara, sebentar ya. 1 jam kan lama kan? Andai kata misalnya setiap kali khotbah di sini 1 jam. 1 minggu berapa? 1 tahun berapa minggu, saudara? 52. Halo, 52 minggu. Andai kata saudara tidak pernah bolos satu kali pun, berarti saudara mendengarkan khotbah 1 tahun 52 jam. Baru 52 jam. Lebihnya saudara TikTok, tik dan sebagainya gitu. Maka khotbah sejam itu terlalu singkat. Jangan sekali-sekali minta, udah Pak, kalau boleh khotbah 15 menit saja. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Maka pujian dan khotbah itu harus seirama, saudara. Kalau satu gereja yang puji-pujiannya lama, lalu khotbah 15 menit, itu pasti nggak beres, saudara. Itu pasti nggak beres. Maka kita perlu, apalagi di gereja Suara Kebenaran Injil. Suara Kebenaran Injil itu kita perlu waktu yang cukup untuk mendengarkan firman Tuhan. Belum lagi ditambah kekhawatiran, saudara pun di rumah jarang baca Alkitab. Ini kekhawatiran sih, tapi apakah ini sungguh atau ini hoax, saya juga nggak tahu apakah kekhawatiran saya ini beralasan atau tidak. Nah, andai kata saudara misalnya nggak sempat baca Alkitab, paling tidak di sini saudara mendengarkan khotbah yang cukup. Seharusnya saudara mengatakan, Pak Pendeta, Pak Emmanuel, 1 jam nggak cukup, kalau boleh tingkatkan 2 jam. Itu lebih susah lagi saya. Saudara juga susah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara diberkati, amin. Amin. Tuhan semua memberkati kita. Amin.